Pengertian gaya. Gaya merupakan suatu besaran yang memiliki besar dan arah. Gaya dapat menyebabkan suatu benda diam menjadi bergerak, misalnya sewaktu kita mendorong atau menarik kursi. Sebaliknya, gaya dapat pula menyebabkan benda bergerak menjadi berhenti, misalnya gaya gesek antara ban dengan jalan, sewaktu kita mengerem sepeda motor ataupun mobil yang sedang berjalan. Tujuan dari laporan praktikum IPA modul 4 tentang gaya ini yaitu menjelaskan tentang berbagai gaya fisika melalui percobaan sederhana, gaya listrik statis, gaya magnet, gaya gesek, dan gaya pegas. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum gaya listrik statis yaitu potongan kertas, kemudian mistar, gunting, dan rambut seseorang yang agak tebal dan kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Setiawati, mahasiswa UPBJ Palembang, UT Palembang. Dalam video saya kali ini saya akan melakukan uji praktikum pada modul keempat, yaitu mekanika KP1, yaitu tentang gaya listrik statis. Adapun alat dan bahan yaitu potongan kertas, mistar, dan gunting. Langkah yang pertama untuk mengetahui adanya gaya listrik statis yaitu kita akan menggosokkan mistar ini pada rambut yang kering dan tebal. Ya, bisa kita lihat potongan kertas ini terangkat ke atas menempel pada mistar. Nah, mengapa terjadi demikian? Ya, karena adanya gaya listrik statis. Ketika mistar yang kita gosokkan ke rambut kemudian kita tempelkan di potongan kertas ini, adanya perpindahan elektron dari rambut ke mistar. Ya, mistar yang telah digosok akan menjadi bermuatan negatif, sedangkan rambut akan menjadi bermuatan positif. Sehingga terjadinya adanya gaya listrik statis. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan dalam praktek gaya magnet adalah magnet batang, jarum jahit, aluminium, seng, seutas benang jahit, potongan plastik, potongan kertas, dan isolasi plastik. Selanjutnya saya akan melakukan praktek mekanika pada modul keempat, yaitu gaya magnet. Adapun alat dan bahan yaitu magnet, kemudian ada benang, potongan kertas, jarum, isolasi plastik, sendok, seng, aluminium, dan plastik. Untuk mengetahui beberapa jenis benda-benda tersebut yang mengandung sifat magnetik atau diamagnetik, kita akan uji dengan adanya magnet ini. Pertama, kita akan menguji apakah benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet atau menempel pada magnet apa saja. Kita lihat, kita pada jarum ya menempel. Kemudian sendok, seng, aluminium, isolasi, benang, plastik, potongan kertas. Nah,
Dari beberapa jenis benda tersebut, ya, ada yang tidak bisa ditarik oleh magnet, yaitu isolasi, benang, plastik, dan potongan kertas. Dan ini adalah merupakan benda-benda yang termasuk diamagnetik. Diamagnetik ini adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Sementara seng, kemudian jarum, ada besi dan aluminium merupakan benda-benda yang mempunyai sifat magnetik, sehingga benda tersebut bisa menempel pada magnet. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan dalam praktik gaya gesek yaitu neraca pegas, beban, dan alat tulis. Selanjutnya, dalam video saya kali ini saya akan mengamati uji praktikum pada gaya gesek. Alat dan bahan yaitu beban, kemudian neraca pegas, serta alat tulis. Pertama-pertamanya kita akan mengaitkan beban ini pada neraca pegas. Ini beban, kita kaitkan pada ujung neraca pegas. Kemudian kita tarik beban ini secara perlahan-lahan. Kita tarik ke sebelah kanan secara perlahan-lahan. Nanti bisa kita hitung berapa skala dari neraca pegas tersebut. Kita akan catat. Demikian video yang bisa saya sajikan. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, alat dan bahan untuk praktikum gaya pegas yaitu ada karet, kemudian penggaris, alat tulis, lembar kegiatan praktikum, serta beban 1, beban 2, dan beban 3. Video saya selanjutnya yaitu saya akan melakukan praktikum atau sebuah praktek gaya pada modul keempat yaitu gaya pegas. Nah, adapun alat dan bahan yaitu ada karet, kemudian ada mistar, ada alat tulis, lembar pengamatan, ada beban 1, beban 2, dan beban 3, serta isolasi. Langkah yang pertama untuk melakukan gaya pegas pada karet tersebut, yang pertama kita akan ukur awal mula panjang karet. Ya, 9,5 cm. Nah, selanjutnya setelah kita akan beri beban pada karet di sini, yaitu beban pertama itu beban yang paling rendah, kita akan taruh, kita letakkan kita akan ukur berapa panjang karet atau gaya pegas pada karet tersebut ketika kita gantungkan beban yang pertama. Kita akan ukur berapa panjang dari mula-mula karet sebelum diberi beban dengan setelah diberi beban. Selanjutnya kita akan beri beban yang kedua, yang beratnya lebih berat dari beban pertama. Sekarang pada beban kedua, maka setelah kita ukur berapa panjang dari selisih dari beban yang pertama tadi, kita akan catat. Selanjutnya kita masukkan pada beban yang ketiga.
yang terakhir, yang bebannya lebih berat dari beban pertama dan kedua tadi. Kita ukur. (33 cm). Demikian video yang bisa saya sajikan untuk gerak pegas pada modul keempat ini. Terima kasih. Pengertian gerak yaitu dalam ilmu fisika, gerak didefinisikan sebagai perubahan tempat atau kedudukan baik hanya sekali maupun berkali-kali. Gerak bisa maju, bisa mundur, dan bisa maju mundur. Gerak juga bisa naik dan turun, bisa juga naik turun. Benda yang sedang bergerak selalu mempunyai lintasan. Gerak ada dua macam. Yang pertama gerak lurus beraturan. Yang kedua gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan tetap. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus dan kecepatannya selalu berubah secara tetap serta mempunyai percepatan tetap. 5 manfaat gaya dan gerak benda bagi kehidupan manusia. Yang pertama, agar bisa mengubah posisi. Yang kedua, mengubah orientasi. Ketiga, mengubah bentuk. Keempat, membuat benda berputar. Dan yang terakhir, untuk membantu melakukan aktivitas sehari-hari. Alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama ada karton hitam, kardus, gunting, isolasi, dan mobil-mobilan, serta penggaris sebagai pengukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video saya kali ini saya akan melakukan praktikum pada modul keempat mekanika. Kegiatan praktikum 2 yaitu gerak. Gerak ada 2, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan 2 gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Marilah kita akan mempraktekkan bagaimana cara menghitung percepatan dari mobil-mobilan yang melintasi pada lintasan pertama ini, yaitu gerak lurus beraturan. Kemudian kita akan melihat berapa jumlah waktu yang diperlukan sampai mobil ini turun ke bawah. Kita letakkan mobil ini di lintasan yang kedua, itu pada gerak lurus berubah beraturan. Terakhir kita letakkan pada lintasan yang ketiga. Yang lebih tinggi, lebih curam. Kita akan catat berapa jumlah waktu dari masing-masing lintasan 1, 2, dan 3. Waktu yang ditempuh pada percobaan pertama yaitu 0001.47 detik. Waktu yang ditempuh pada percobaan kedua yaitu 0001.00 detik. Waktu yang ditempuh pada percobaan ketiga yaitu 0000.42 detik. Kesimpulan dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan yaitu pada dasarnya antara GLB dan GLBB itu saling berhubungan, tetapi terdapat perbedaan pada kecepatannya. Mengapa demikian? Karena pada GLB kecepatan benda tetap atau tidak berubah, yang berarti percepatannya 0. Sedangkan kecepatan pada GLBB adalah berubah tetapi dalam kecepatannya teratur, sehingga timbul percepatan.